Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Kita jumpa lagi di Al-Quran ke-10. Al-Quran 10 ini kelas 7 semester 2. Kemarin kita sudah piloting ya sebagian ya nak ya. Hari ini kita akan membahas surat Al-Balad, surat ke-90 ayat 6 sampai 10 dan tasdid hukum dan juga tasdid asli. Mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan berikan kami kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita awali dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membaca surat Al-Balad ayat 6 sampai 10, memahami tajwidnya, memahami isi kandungan ayat, melalui tafsirnya mampu menghafalkannya. Ini ya, surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. yakni anak Adam yang mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak, jumlahnya menurut Mujahid Al-Hasan. Maka banyakkanlah harta itu dengan hal yang bermanfaat agar Allah meridhai apa yang kita keluarkan dan bisa memberikan manfaat. Oke. Ayat selanjutnya yaitu Qulu ahlaktu malal lubada. Alam naja'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Al-Balad ayat 8. Yang kedua matanya itu bisa melihat. Maka manfaatkanlah mata kita untuk apa? Melihat Al-Quran, melihat hal-hal yang baik, karena nanti akan menjadi saksi. Dan melindungi kepada Allah, takut kepada Allah untuk melihat gambar-gambar yang tidak sepantasnya, yang Allah tidak ridhoi. Maka akan membuat kita celaka dan menganiaya diri kita sendiri, sehingga kita pun mendapatkan kerugian ketika membiarkan mata kita melihat hal-hal yang Allah larang. Seperti apa? Gambar-gambar artis-artis yang membuka aurat, ya, itu tidak sepantasnya kita lihat ya. Mungkin sekali melihat kita beristighfar, tapi tidak terlalu, malah nanti dipenasarin ya. Oke. Alam naja'allahu ainain. Ayat ke-9 walisan wa syafatain. Lisanan yaitu lidah yang dengannya dia berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Wasyafatain dan dua buah bibir yang membantunya untuk berbicara dan makan serta menjadikan anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulut. Dengan adanya lidah kita bisa berbicara dengan jelas. Ya, ketika lidah kita tidak sempurna maka ngomongnya bisa cadel. Wasyafatain dan dengan bibir. Coba bayangkan manusia bibirnya sumbing ya. Pasti nampak keindahannya kurang sempurna ya. Alhamdulillah kita semua alhamdulillah pada saat ini kita termasuk yang diberikan oleh Allah sempurna bibirnya ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita. Untuk apa? Membaca Al-Quran. Memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Memudahkan kita untuk berbicara baik, berkata baik, bukan berkata hal-hal yang buruk yang bisa menyakiti hati orang lain. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Oke, ayat ke-10-nya wahadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Yakni dua jalan. Sufyan al-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim dari Zuhur Abdullah bin Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya kebaikan dan keburukan. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ali ibnu Abbas, Mujahid, ya. Jadi dua jalan ini kita tinggal memilih. Ada dua jalan, jalan baik atau jalan buruk. Jalan kebaikan tentu saja akan menjurus kita kepada
ridhonya Allah. Sedangkan jalan keburukan yang tentu saja merugikan diri kita sendiri, merugikan alam semesta, dan merugikan orang lain. Ini mengarahkan kita menuju nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan rasa istiqomah kepada kita untuk terus menjadi orang baik. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan melindungi kita, ya Allah, lindungilah kami semua dari jalan yang mengarahkan kita untuk berbuat keburukan, merugikan diri sendiri, merugikan alam semesta, dan merugikan orang lain. Ya, kita berlindung kepada Allah ya, nak ya. Oke, anak soleh-soleha. Demikian tadi surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Shadaqallahul azim. Nanti mengirimkan video hafalan ya, Nak ya. Jangan lupa ya. Oke, sedikit kita bahas tajwidnya. Tahsinul kitabah. Tahsinul tajwidnya. Pengertian tasdid hukum. Tasdid hukum yaitu tasdid yang terjadi sebab adanya suatu hukum pertemuan atau peleburan huruf hijaiyah. Kata satu dengan huruf hijaiyah kata yang berikutnya. Bisa terdapat di tengah ayat Al-Quran ataupun ketika wasol. Seperti halnya tasdid yang terdapat dalam hukum-hukum idgham, yaitu idgham bila guna, idgham biguna, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamasilain, dan idgham mislain. Contohnya tasdid hukum yaitu wa may ya'mal. Ini ada tasdid karena ini ada hukum apa? Ada hukum idgham. Diberikan tasdid karena ada hukum idgham, ya. Tidak diberikan tasdid pun bacanya tetap seperti mentasdidkan. Wa may ya'mal. Ini namanya tasdid hukum. Nah, bagaimana dengan tasdid asli? Kita bahas ya. Tasdid asli. Pengertian tasdid asli yaitu tasdid asli adalah yang ada karena telah sesuai dengan asalnya atau bisa dikatakan bukanlah disebabkan oleh hukum, peleburan atau pertemuan dari huruf atau kata. Tasdid asli ini berada dalam satu kata atau kalimat. Tasdid asli ini harus ada dalam mushaf Al-Quran Al-Karim. Ini sangat berbeda dengan hukum tasdid hukum. Sebabnya adalah bila tasdid asli tak ditulis dalam Al-Quran tersebut, maka bisa menjadikan kekeliruan yang sangat fatal. Tasdid asli bisa diartikan sebagai dua huruf hijaiyah yang sama makhraj dan sifatnya, dan ini terdapat di dalam satu kalimat. Dan ini dibuat atau ditulis sebagai satu huruf yang bertasdid. Asal-usulnya yaitu satu huruf yang berharokat sukun, dan satu lagi adalah huruf hijaiyah yang mempunyai baris harokat. Bisa berupa harokat fathah, harokat fathatain, harokat kasroh, harokat kasrotain, harokat dhammah, dan harokat dhammatain. Contohnya ya, falamma. Ini nggak mungkin, kalau nggak ada tasdidnya nggak bakal dibaca tasdid ya. Ra'a komisu kudda. Nah ini kalau nggak dikasih tasdid, dia nggak akan baca ditasdidkan ya. Innahu min kaidikunna, inna kaidakunna azim. Ya. Jadi asalnya itu seperti ini. Ro diberi tasdid, ini wajib. Karena dia akan dibaca ro sukun dulu pertamanya, lalu harokat kasroh. Ya, begitupun selanjutnya. Darrotin. Nah, ini ya, ro-nya setelahnya huruf tanwin, ro-nya ini dibaca sukun dulu, baru dibaca fathah. Nah, gitu ya. Oke, dan berikutnya. Mudah-mudahan ini mudah ya, nak, untuk kalian ya. Dan mudah mengerjakan tugasnya hari ini. Oke, kita sudah berakhir di dalam surat Al-Balad ini. Mudah-mudahan ini memberi keberkahan untuk kita dan Allah meridhai kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.